Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib musholla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tersurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan di hari yang sama di tahun yang berbeda. Hari ini kita berada pada tanggal 18 Jumadil Awal, bulan yang kelima 1442 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2021 Miladiyah. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini tidak bisa lagi bersama kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatah rizkinya sudah habis. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki amal soleh kita. Karena dengan nikmat Allah yang satu ini, nikmat apa itu? Nikmat sehat. Maka kita bisa menggunakan nikmat sehat tersebut untuk mendalami ayat-ayat Allah. Malam ini tema kita adalah perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Jadi dalam metode 8M, kandungan Al-Quran itu ada 8. Ada perintah, ada larangan, ada kabar gembira, ada ancaman, ada kisah-kisah, ada perumpamaan-perumpamaan, ada pernyataan, dan ada perbandingan. Nah, di dalam pemberitahuan tersebut
ada perintah dan juga ada larangan. Perintahnya nggak banyak di dalam Al-Quran, nggak sampai 1000. Larangannya sedikit. Tapi ketika kita itu melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan kita meninggalkan larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu, di kesempatan ini mari kita kembali murojaah, ya, belajar kembali, mengingat kembali ayat-ayat Allah yang menyangkut masalah larangan dan juga perintah, ya. Kemudian nanti ditemani dengan ayat-ayat yang berbicara dengan pernyataan, supaya kita mudah untuk memahami Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Yunus ayat 57 yang dulu sudah pernah ulun sampaikan pada pertemuan yang pertama, ini kita murojaah kembali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada manusia, semua manusia tanpa kecuali, sejak Rasulullah diutus sampai makhluk terakhir, ini kena seruan ini. Isi seruannya adalah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan sebuah pelajaran dari Allah. Pelajaran ini tertuang di dalam Al-Quran. Nanti para ulama membagi-bagi, ya, supaya manusia itu mudah memahaminya dan mudah mempraktekannya. Kemudian yang kedua, pernyataan Allah kepada manusia sekaligus sebagai informasi penting bahwa fungsi Al-Quran itu adalah syifa'ul, sebagai obat. Obat apa? Lima fisudur, terhadap penyakit yang ada di dada. Maksudnya di dalam dada. Jadi kalau kita punya penyakit hati, maka bisa diobati dengan Al-Quran. Yang ketiga, wahudan, jadi fungsinya sebagai petunjuk. Jadi tadi pelajaran, kemudian syifa, kemudian petunjuk. Jadi tidak ada petunjuk selain daripada informasi ini. Tidak ada yang bisa membuat orang mendapatkan hidayah kecuali hidayah itu didapat dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk. Kemudian yang keempat, warahmatun lil mu'minin. Yang keempat, fungsi Al-Quran itu adalah menjadi wasilah perantara agar manusia itu mendapatkan kasih sayang Allah. Tetapi rahmat ini difungsikan untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau informasi dari Allah, seruan Allah kepada manusia, kemudian manusia itu menjadikan pelajaran, menjadikan obat, dan menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, maka orang itu disebut beriman. Dan ketika orang itu beriman, maka untuk mendapatkan rahmatnya Allah, cukup kita jadikan Al-Quran itu sebagai sarana. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Dengan demikian, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang memenuhi seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita umat Islam, kemungkinan mudah untuk mendapatkan informasi ini. Kenapa? Karena dai-dai kita itu memang hanya berdakwah kepada orang-orang yang sudah Islam.
Sementara ayat ini tidak hanya tertuju kepada orang muslim saja, tetapi tertuju kepada seluruh manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia yang belum beriman kan harus mendengar ayat ini, harus mendengar informasi ini, seruan ini, agar mereka juga mendapatkan nikmat yang sama seperti yang kita alami. Lalu siapa yang bertugas? Yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Lalu siapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan dakwahnya adalah para khulafaur rasyidin, sahabat Rasulullah yang ditunjuk, yang dipesani oleh Rasul kepada kita di dalam sunnah beliau, yaitu khalifah yang memimpin pemerintahan setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin yang 4 ini, Abu Bakar cuma 2 tahun, Umar 10 tahun, kemudian Utsman berapa itu? Banyak ya. Kemudian Ali 5 tahun. Kalau dijumlahkan itu 30 tahun. Jadi 4 khalifah ini memimpin negara, ya. Dan negaranya tidak hanya di Madinah, cuman pusat pemerintahannya ketika itu di Madinah, tetapi yang dipimpin seluruh dunia. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Kemudian mereka juga sudah wafat. Lalu siapa? Para tabi'in, yaitu ulama-ulama atau orang-orang yang sempat bertemu dengan sahabat. Dan bertemu tidak hanya ngobrol, tetapi belajar. Kemudian siapa lagi? Mereka juga sudah wafat. Kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi yang bertemu dengan tabi'in dan mereka belajar, ya. Nah, kemudian lalu disimpulkan bahwa yang bertugas menyampaikan dakwah ini sebagai tugas kerasulan adalah para ulama. Dan ulama yang menjadi pewaris Nabi. Ulama yang menjadi pewaris Nabi tidak mewarisi harta benda, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi yang lain, tetapi yang diwariskan Rasul kepada para ulama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diwariskan kepada para ulama. Kemudian para ulama setelah menerima warisan 2 perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama adalah ulama yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tetap berpijak pada apa yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak pakai terpengaruh dengan apapun dalam kondisi apapun. Jadi ulama yang seperti itu harus kita jadikan sebagai teladan kita yang harus kita ikutin, ya. Kemudian yang kedua adalah ulama yang tidak baik, yaitu ulama yang mereka mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi praktek dalam kesehariannya jauh menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Dan ini kita bisa melihat, ya, bersama-samalah kita bisa melihatnya. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi dunia, bagaimana kondisi bangsa kita, bagaimana kondisi daerah kita, bagaimana keadaan rumah tangga kita, cukup kita membaca Quran, kemudian kita membaca sunnahnya Nabi. Insya Allah kita akan melihat dengan jelas, ya. Kalau bahasa Inggris itu ya cetha welo-welo, ya gitu ya. Saking jelasnya gitu ya. Jadi nggak pakai apa ya,
nggak pakai remang-remang gitu ya. Kita ini bisa melihat karena memang Allah ngasih tahu. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, beliau mengatakan begini, ini kurang lebihnya aja. Di akhir zaman nanti, umatku akan menemui suatu masa di mana umatku itu akan melihat fenomena atau melihat keadaan di mana Al-Quran dengan penguasa itu tidak bersatu, tidak matching gitu ya. Nah, tidak. Beda ketika Rasulullah memimpin, Quran dan kekuasaan menyatu. Rasulullah wafat dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, Quran dan kekuasaan menyatu. Kemudian dilanjutkan selanjutnya khalifah yang melanjutkan sampai 13 abad, jatuhnya baru 1924 kemarin gara-gara manusia satu gitu ya. Runtuhlah kejayaan Islam pada tahun 1924. Belum satu abad, mungkin 4 tahun lagi satu abad, insya Allah kejayaan Islam akan dikembalikan kepada umat Islam kembali oleh Allah SWT, dengan catatan kita mau bersatu sebagaimana ajaran yang Rasul ajarkan pada para sahabat. Ya itu. Tetapi setelah itu ada masanya di mana Al-Quran tidak menyatu dengan kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, dalam kondisi seperti itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya gitu kan? Karena situasinya genting. Apabila saat itu terjadi, Al-Quran tidak menyatu dengan kekuasaan, maka yang berpegang teguh dengan Al-Quran akan dibunuh. Ya, tetapi yang tidak berpegang dengan Al-Quran, dia ikut dengan kekuasaan, maka orang itu akan disesatkan. Jadi ini seperti buah simalakama. Tidak berpegang dengan Quran, mengatakan bahwa ini itu benar, ini tidak benar, dibunuh. Itu. Tapi kalau tidak, kita ikut penguasa, kita disesatkan. Kita termasuk orang-orang yang sesat, walaupun ya kita nggak usah ragu-ragu, walaupun pendidikannya setinggi langit, jabatannya setinggi-tingginya, gajinya banyak banget, ya gitu kan, karena memang tujuannya untuk dunia, jadi gitu. Maka Rasulullah memesankan kita disuruh memegang Al-Quran, menggigitnya dengan gigi geraham kita. Jadi kita harus berpegang Al-Quran walaupun bagaimanapun keadaannya. Kalau toh kita harus dibunuh, maka kita berada di dalam keadaan yang membahagiakan. Kenapa? Karena kita berpegang teguh dengan Quran. Kalau toh menderita hanya sementara di dunia, tapi kalau kita mengikuti kekuasaan yang tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan tersesat di dunia terlebih di akhirat. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, dan yang disampaikan Rasulullah ini sudah mirip-mirip terjadi yang menimpa di dunia kita, itu ya. Dan kalau sudah seperti itu, maka tidak lama lagi apa yang dikatakan oleh Allah melalui Rasulnya, kiamat itu dekat, itu ya. Sejak Nabi Muhammad diutus itu ya sudah dekat, itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang merasa bertanggung jawab terhadap diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita,
hendaknya kita sampaikan ayat ini kepada mereka agar mereka mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan, kalau sekarang ada yang belum beriman karena belum ada yang menyampaikan kepada mereka, maka tugas kita lah menyampaikan kepada mereka. Ya, walaupun di Indonesia itu agamanya sudah lengkap, sudah banyak. Islam, Kristen, Katolik, terus Hindu, Buddha. Zaman Gus Dur tambah satu Konghucu. Zaman ini ada lagi aliran kepercayaan, itu sudah ditulis di KTP. Jadi itu sudah menjadi agama. Dan itu bertanggung jawab masing-masing. Tapi Allah mengasih tahu kepada kita bahwa yang diridhoi, yang direstui oleh Allah, agama yang beredar di muka bumi, bukan hanya di Indonesia, yang disahkan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk mengatur dunia ini adalah Islam. Karena salah satu tanda kalau agama itu adalah resmi dan kitabnya suci dari Allah SWT, maka semuanya mengajarkan tentang sholat, semuanya mengajarkan tentang kasih sayang, semuanya mengajarkan tentang tauhid. Tidak ada agama yang turun dari Allah kemudian mengajarkan kesirikan, nggak ada. Bahkan di dalam Al-Quran, syirik itu termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, yang harus kita hindari. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian surah Yunus ayat 58. Ayat 58, Allah melanjutkan firman-Nya, tetapi ini dalam bentuk perintah. Di sana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mas Pian melihat ayat itu lah? Nggih. Ayat 58. Coba tolong Pian bacakan. Ayo. Ya udah Pian bacakan. Ayo, ayat 58. Itu ayat perintah. Artinya apa? What? Artinya. Arabnya dan artinya. Artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya kan? Kalau kita nggak baca Quran, tahulah, nggak tahu. Dan siapa yang baca Quran? Ya kita, orang yang Muslim dan yang punya kitab. Jadi Bapak Ibu, bagi pian seberataan yang belum punya Al-Quran, bilang sama ulun, nanti biar Pak Haji Hasbuah ngambil ke pondok. Ya, Al-Quran yang mudah sekali dibaca dan mudah sekali dihafal. Namanya Al-Quran Tahfiz, standar. Dan kalau Bapak Ibu kepengen punya, tinggal dicatat saja. Nanti beliau meng-WA ulun atau meng-SMS ulun jumlahnya sekian. Nanti biar diantarin, supaya ulun dapat pahala juga, pian juga kan? Nah, gitu ya. Di ayat tadi itu ayat tentang perintah. Qul, katakanlah, siapa yang disuruh? Nabi Muhammad. Siapa yang menyuruh? Allah. Melalui siapa? Jibril. Nah, jadi lewat Jibril. Ya kan? Setiap qul itu katakanlah itu yang disuruh Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? Ya, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, jadi diterjemahkan di sini, katakanlah hai Muhammad kepada mereka,
agar mereka itu bergembira. Nah, jadi kita ini bergembira itu disuruh oleh Allah. Berbahagia, bersenang-senang. Ini disuruh oleh Allah. Falyafrahu, berbahagialah kalian. Berbahagia dengan apa? Bifadlillahi, dengan karunia Allah. Terus apa lagi? Wabirahmatihi, dan dengan kasih sayangnya. Fabidzalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Nah, jadi gembira itu perintah Allah. Jadi kita ini disuruh bergembira atas apa? Atas karunia yang Allah berikan kepada kita dan atas rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita berupa apa? Berupa Al-Quran. Al-Quran ini adalah rahmatnya Allah. Bahkan di dalam surah 21, surah Al-Anbiya ayat 107. 107 Mas? Ya. 107 ya. Pokoknya kalau sudah ketemu 107. Nah, nanti ada cara menghafal halaman. Nah, nanti kalau Bapak mau ada rumusnya. Menghafal halaman. Maksudnya halaman Quran maksudnya. Sudah. Ya, silakan baca artinya aja. Kok diserahkan lagi pahalanya? Ya. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, betul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku Allah mengutusmu Muhammad sebagai seorang utusan, melainkan kamu itu aku suruh agar menjadi rahmat seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad ini diutus agar seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mendapatkan rahmatnya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah menyampaikan, membacakan ayat-ayat ini. Dan penjelasan ini ada dalam surah 62, surah Jum'ah ayat yang kedua. Nggak usah dicari, nanti waktunya habis, ya kan? Nah, ulun kasih informasi saja. Ya kan? Kan tugas Nabi itu membacakan aja. Seperti tadi misalnya kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, gitu ya. Jadi supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka kita mesti menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan. Kalau tidak kita jadikan sebagai hudan, maka rahmat tidak mungkin kita dapatkan. Makanya kan ada yang menyampaikan bahwa manusia itu nanti di akhirat disediakan dua tempat. Yang pertama tempat yang menyenangkan namanya surga. Yang kedua tempat yang tidak menyenangkan namanya neraka. Dan surga itu hanya diberikan kepada orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Neraka ditempatin oleh orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi surga itu Bapak Ibu sekalian tidak diberikan kepada orang yang amal solehnya banyak, orang yang ibadahnya banyak, tidak. Tetapi surga itu diberikan kepada orang yang mendapatkan rahmatnya. Namun untuk mendapatkan rahmatnya Allah mesti dengan ibadah. Ya, ibadah itu kan melaksanakan perintah. Makanya dengan kita disuruh oleh Rasul agar bergembira, senang, itu bagian dari ibadah. Tapi ini adalah sifatnya rohani, bukan jasmani. Bergembiranya, karunia dan rahmat ini sifatnya rohania, batinia, ya. Karena apa? Karena karunia, rahmat itu berupa hidayah. Hidayah itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Seperti apa ya bentuknya hidayah itu? Kalau
manusia namanya hidayah sih bisa saja ya kan. Tapi hidayah ini, petunjuk dari Allah ini tidak bisa kita lihat. Tapi tanda-tandanya bisa. Yang tadinya tidak rajin sholat, jadi rajin. Yang tadinya sholat sendirian, sekarang berjamaah. Yang tadinya nggak mau nikah, sekarang mau nikah. Karena nikah itu sunnah Nabi. Nah, ini tandanya ada itu. Nah, makanya kita dianjurkan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Lalu ditekankan, ditegaskan oleh Allah, huwa khairun, dia itu yang dijelaskan tadi, kebahagiaan-kebahagiaan itu khairun, lebih baik. Mimma min dari ma apa yang yajma'una kalian kumpulkan. Apa itu? Yang sifatnya jasmania. Contoh, misalnya Bapak Ibu bergembira karena Bapak Ibu diterima menjadi pegawai negeri. Bapak Ibu bergembira karena cucunya lahir. Bapak Ibu bergembira karena anaknya dilamar orang. Dan yang melamar pejabat. Dan pejabatnya kaya. Dan kekayaannya halal. Bukan karena korupsi. Nah itu kan sifatnya jasmaniyah, lahiriah. Dan itu mudah untuk kita bergembira gitu ya. Kita bergembira karena bisa beli mobil. Kita bergembira bisa bikin rumah. Kita bergembira karena dapat hadiah. Tidak sedikit, banyak, 1 miliar. Nah, ini gembira gitu. Tetapi yang seperti itu, yang kita kumpulkan itu masih di mata Allah masih halus. Nah, yang lebih baik dari apa? Gembira karena kita mendapatkan karunia-Nya Allah, mendapatkan hidayah, menjadi orang muslim sejak lahir. Masuk alhamdulillah nih. Ya kan? Walaupun Islam kita ini sejak lahir keturunan tidak apa-apa, alhamdulillah. Tinggal kita belajar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Daripada kita menjadi anaknya orang yang bukan muslim, belum tentu kita itu pindah agama. Makanya hidayah itu penting banget. Mahal sekali harganya dan tidak ada yang jual. Kalau toh ada, wah Masya Allah. Tapi bagi kita tidak usah beli, tinggal minta kepada Allah. Makanya kalau kita sholat itu apa? Minta kepada Allah kan? Ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Dijelaskan oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu apa? Itu dijelaskan oleh Allah di surah An-Nisa ayat 69. Dulu ulun sudah sampaikan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai. Siapa? Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang yang engkau sesatkan, yaitu orang Nasrani. Nah begitu. Yang mengatakan itu Allah. Jadi setelah Rasulullah itu diutus, Bapak Ibu sekalian, selainnya batil. Nggak usah ragu-ragu. Setelah Rasulullah diutus ini, ketika Rasulullah itu diutus menjadi Nabi terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang kitab sucinya Al-Quran, maka selebihnya, selainnya itu batil di mata Allah. Nggak enak. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengatakan bahwa semuanya agama baik, semua agama benar, semua ajarannya kasih sayang, itu biarin saja mereka mengatakan, toh nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita orang muslim yang kitab sucinya Al-Quran menjelaskan bahwa agama yang diridhai Allah Islam. Di Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ditolak agamanya itu, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Yang mengatakan Allah pasti benar, karena Rasulullah menyampaikan pakai bahasa Arab fasih sekali, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini contoh ayat yang mengandung perintah. Kemudian ada pernyataan ayat yang
pernyataan Ali Imran Mas, ayat 3. Surah yang ketiga, ayat 10. Ayat 10. Ya. Sudah, ayat 10. Kalau ayat itu nggak boleh dikurangi, Pak. Ditambah juga nggak boleh. Pas, takarannya itu sudah pas. Sudah ketemu, Mas? Ya, baca artinya aja. Ya, ayo. Kurang. Oh ya, berarti sama ulun. Ulun itu kenapa kalau ngaji nggak bawa kitab? Karena ulun nggak bisa melihat juga. Ya, alhamdulillah. Nah, gini, pian terapi dengan memplototin ayat-ayat Allah di Quran, mudah-mudahan nanti sembuh. Kayak istri ulun itu dulu plus malah sembuh dikasih terapi itu. Melihat ayat itu ditulis, ya kan? Nah, di situ kalau Mas bisa melihat ya. Maaf ya. Ya bisa melihat lah, ya kan? Nyarak benar. Ini ayat pernyataan. Ayat 10 Surah Al-Imran, juz yang ketiga. Kalau berkenan ayatnya dibaca. Kalau berkenan, kalau nggak berkenan artinya saja. Ayat 10 Mas. Ayat 10. Surah nomor 3, maksudnya gitu. Ayatnya 10. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap hajat Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. nah, ini ayat pernyataan. Innalladzina kafaru, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Kafir itu gini, Rasulullah sudah menyampaikan, tapi mereka menolak, itu kafir. Tapi kalau mereka belum pernah mendengar, belum pernah kita suruh, kemudian dia tidak beriman, itu belum kafir, Pak, karena belum menerima dakwah. Ini kafir di sini ini yang sudah menolak Rasulullah ketika itu. Dan sekarang kalau kita menyampaikan kepada yang belum muslim, kemudian dia menolak, maka dia baru dikatakan kafir. Tapi sekarang jadi global, bahwa orang yang belum Islam maka dia kafir. Yang sudah Islam itu kufur kadang-kadang. Makanya kita kalau kufur itu untuk orang Islam, kalau kafir yang belum Islam, nah gitu. Ini dinyatakan supaya orang kafir ini mendapatkan peringatan ini. Ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Lan, pakai lan. Lan itu artinya tidak akan pernah selama-lamanya sampai kiamat. Tidak akan pernah, tidak akan bisa. Kecuali kalau la, ini bisa masih. Ini pakai lan, itu nggak akan bisa. Nggak bisa ditebus lagi. Tughniya, cukup. Jadi tidak akan cukup. Apanya? Ya. Lan tughniya anhum, atas mereka, orang kafir tadi. Apanya? Amwaluhum, harta mereka. Wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang kafir itu hartanya dan anak-anak mereka yang sesukses apapun, ketika mereka tidak beriman dan terlanjur mati, maka di akhirat mereka itu akan menebus tidak bisa.
Padahal mereka waktu di dunia kaya raya. Maksudnya untuk menebus, nggak bisa hartanya. Anak-anaknya yang sukses begitu banyak, tidak bisa juga. Malah Allah menekankan di dalam ayat tadi, wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka. Ini kalau ada wa ulaika, mereka itu, ada hum, maka hum ini taukid. Hum untuk menekankan, untuk penjelasan dari yang pertama tadi. Siapa mereka? Orang kafir. Ya, wa ulaika hum, dan mereka itu hum waqudunnar, menjadi bahan bakar neraka. Jadi orang kafir itu hartanya, anaknya, semuanya tidak berguna untuk menebus azabnya Allah. Malah mereka menjadi bahan api neraka. Bu, kalau yang disiksa itu masih mending dibakar. Tapi kalau bahan bakarnya itu sendiri, walah kayak apa panasnya. Loh, kalau api panas mosok merasakan. Wah, itu. Orang ditempeleng akhirnya, ya kan. Loh, ini kan dari tanah juga. Mosok tanah ketemu tanah enggak sakit, yo pingsan. Nah, ya kan? Nah, pernyataan Allah ini sudah Rasul sampaikan. Karena memang tugas Rasul itu membacakan ayat, menjelaskan agar mereka bisa disucikan. Tapi, nah orang sekarang ini, siapa yang harus menyampaikan itu? Sementara kita berdakwah kepada orang yang sudah beragama itu nggak boleh. Kalau agamanya belum benar menurut Allah, kan harus kita ajak diskusi. Kita mau apa? Sumbernya dari mana? Fotokopi apa asli? Nah, kalau ini kitabku, ini Quran, penjelasannya seperti ini, asli, bukan fotokopi. Asli, gitu ya. Nah, jadi ini mesti disampaikan kepada orang-orang kafir supaya orang kafir itu takut. Tapi kalau nggak takut juga, ya sudah. Orang Islam ya harus takut ini. Supaya apa? Ini ayat ditaruh di Quran supaya dibaca orang Islam, supaya orang Islam tahu nasibnya orang kafir. Jangan sampai kita seperti dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada ayat pernyataan di mana manfaatnya luar biasa. Surah 78, surah An-Naba. Nah, 78 ya. 78 ayat 16. An-Naba itu artinya berita besar, ya. Berita besar. Berita tentang dunia, berita tentang kiamat, berita tentang akhirat, berita nasibnya orang kafir, berita nasibnya orang mukmin, keadaan orang di neraka, dan keadaan orang-orang yang beriman di dalam surga. Ayat 16. Surah An-Naba, surahnya An-Naba, juznya 30, awal-awal. Juz 30 berarti juz amma. Kenapa kok disebut juz amma? Karena awalnya diawali dengan kalimat amma. Makanya nama juznya juz amma. Oh, tapi habis. Tidak apa-apa, sedikit. Itu baca dulu. Wajannatin. Oh ya. Sudah habis, jadi lain kali aja. Yeah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena waktunya sudah habis, maka insya Allah Mas nanti itu kita bahas yang akan datang. Ayat ini nanti ini bermanfaat bagi semuanya ya, karena memang tidak hanya untuk akhirat, tapi di dunia juga, dan akan kita praktekkan, insya Allah. Kalau misalnya ulun lupa ya nanti diingatkan aja surah An-Naba ayat 16. Wajannatin alfalfa, di mana Allah SWT memberitahu, dan kebun-kebun dan surga-surga, taman-taman yang penuh dengan pohon yang rindang dan pohonnya lebat. Berarti ini kita bicara tentang surga yang masih ada di dunia. Nah gitu insya Allah.
Dan ini akan bisa kita buktikan, tapi perlu jamaah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendalami kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.